Luca Marini bakal jadi rider Repsol Honda asal Italia keempat. Setelah Valentino Rossi, Max Biaggi, dan juga Andrea Dovizioso. Tapi belum apa-apa, Joan Mir yang masih bersama Repsol Honda untuk tahun 2024 mendatang pesimis kalau Luca Marini bakal cocok dengan motor Honda. Apalagi Joan Mir musim ini sedang kesulitan adaptasi dengan Repsol Honda. Setelah sebelumnya hanya menggunakan motor Suzuki di kelas MotoGP, menurut Joan Mir, Marini juga akan sulit cocok dengan motor RC213V karena posturnya yang sangat tinggi. Joan Mir memang tidak asal bicara karena memang selama ini Honda RC213V tidak didesain untuk rider yang tingginya lebih dari 180 cm. Coba saja sejak era Dani Pedrosa datang ke Repsol Honda, pengembangan motor selalu mengikuti keinginan rider yang punya tinggi hanya 158 cm tersebut. Begitu juga ketika era Marc Marquez yang tingginya hanya 169 cm. Joan Mir yang tingginya 175 cm pun mengaku sedikit kesulitan. Makanya apalagi dengan tinggi Luca Marini 185 cm, adaptasi bisa jadi lebih lama. Apalagi pengembangan motor Honda yang mayoritas dilakukan di Jepang bisa membuat ubahan sekecil apapun jadi bakal lebih lama. Lewat Sky Sport Italia, Bezzecchi mengaku tak bisa membayangkan bakal punya tandem baru jika Marini benar-benar pergi. Namun ia juga tak memungkiri bahwa belakangan ia sudah jarang berjumpa dengan Marini. Pasalnya runner-up Moto2 2020 itu tak lagi berlatih dengan para anggota VR46 Riders Academy lainnya seperti Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, dan Andrea Migno. Marini dikabarkan mengganti staf pelatih fisiknya musim ini. Meski begitu, Bezzecchi memberikan dukungan kepada Marini jika ia memang berniat pindah ke Repsol Honda. Menurut Bez, memang sudah seharusnya Marini menerima tawaran dari sebuah tim pabrikan. Apalagi Honda dikenal memiliki sumber daya yang mumpuni untuk bangkit dari keterpurukan. Motor RC213V tak lagi sekompetitif dulu. Kendala ini pun tak hanya dialami Marquez, melainkan juga 3 rider Honda lainnya, yakni Alex Rins, Joan Mir, dan Taka Nakagami. Keempatnya kerap mengalami kecelakaan dan cedera parah. Atas alasan ini pula, Rins dan Marquez memilih hengkang musim depan. Marquez menyatakan meski musim ini tinggal menyisakan 2 seri, ia masih bekerja keras dengan para insinyur dan teknisi Honda demi memperbaiki performa RC213V. Ia menegaskan sama sekali tak menutup-nutupi segala kendala yang dialami motor itu agar Honda tetap mendapatkan masukan. Marquez yakin Honda akan bangkit dari masa kelam. Pasalnya pabrikan sayap tunggal adalah perusahaan motor terbesar di dunia yang bisa mendapatkan sumber daya manusia dan teknologi mumpuni. Meski begitu, sang 8 kali juara dunia juga yakin proses ini butuh waktu lama. Marquez juga sadar sudah 30 tahun dan tak punya waktu untuk menunggu lama Honda kompetitif. Itulah alasannya pindah ke motor kompetitif lagi. Marquez akan bergabung dengan Gresini di MotoGP 2024. Marquez bakal menggunakan motor Desmo Sedici keluaran tahun sebelumnya, yang berarti Marquez bakal menggunakan motor edisi 2023 di MotoGP 2024 mendatang. Baby Alien menilai bahwa penampilan banyak pembalap dengan motor Ducati di musim ini membuat dirinya menjadi optimis. Namun penilaian tersebut disebut Marquez tak berarti bisa jadi kesimpulan penuh untuk tahun depan. Pada titik ini, Marquez mengakui bahwa pembalap yang menunggangi Ducati tidak akan punya alasan terkait motor. Sejauh ini, aturan ini sudah menangkap 14 pembalap yang melanggar dan salah satunya yakni Alex Espargaro sudah kedapatan melanggar 2 kali. Quartararo sendiri merupakan salah satu dari sedikit rider yang belum pernah melanggar, tetapi tetap sangat resah akibat aturan ini. Mengingat sistem ini baru diperkenalkan pada tengah musim, FIM Stewards memberikan skala penalti bertahap bagi si pelanggar. Untuk saat ini penalti hanya berlaku di sprint race dan main race. Pelanggaran pertama, peringatan, pelanggaran kedua hukuman 3 detik, pelanggaran ketiga hukuman 6 detik, pelanggaran keempat hukuman 12 detik.
Meski begitu, skala hukuman ini akan dihapus pada musim 2024. Para pembalap yang melanggar akan langsung dijatuhi diskualifikasi. Lewat GP1, Quartararo yang membela Monster Energy Yamaha tak segan-segan menyebut keputusan tersebut bodoh. Quartararo pun menyatakan bahwa aturan batas minimum tekanan ban MotoGP saat ini bukanlah solusi jitu untuk mengurangi tingkat bahaya. Menurut juara dunia MotoGP 2021 ini, aturan tersebut justru juga bahaya membalap ketika tekanannya terlalu tinggi karena mempengaruhi perilaku motor sehingga makin sulit dijenakan. Tim Repsol Honda bersiap untuk menghadapi balapan MotoGP Qatar akhir pekan ini di sirkuit Losail. Salah satu lintasan sulit dan tidak menguntungkan bagi juara dunia 8 kali Marc Marquez. Namun demikian, pria Cervera itu berharap akan ada perubahan dengan hadirnya permukaan aspal baru dan beberapa perubahan pada lintasan. Dengan permukaan baru, menurut Marquez beberapa hal pasti bisa berubah sehingga dirinya dan tim harus menghabiskan sesi hari Jumat untuk memahami bagaimana kondisi ini telah mengubah situasi. Rekan setimnya Joan Mir juga berharap dapat tampil baik di Qatar akhir pekan ini. Sebab dengan aspal baru akan menarik untuk mengendarai Honda di sana. Acosta menggebrak pedok MotoGP pada awal 2021 usai finish ketiga dan naik podium pada balapan pertamanya di Moto3 Qatar. Pada balapan berikutnya di negara yang sama, ia dihukum start dari pit lane tetapi secara mencengangkan sukses menang. Akhir musim itu ia menjadi juara dunia. Ia pun naik ke Moto2 pada 2022 meski baru berusia 17 tahun. Ia langsung tampil memukau tetapi cedera kaki membuatnya harus absen beberapa seri dan mengakhiri musim di peringkat 5. Musim ini ia pun tampil lebih menggila, panen kemenangan dan podium serta menjadi juara dunia lagi. Sejak kedatangannya di Grand Prix, Acosta pun disebut sebagai penerus Marquez. Pasalnya mereka punya performa yang meledak-ledak di kelas-kelas junior. Namun lewat Marsa, usai mengunci gelar dunia di Sepang, Malaysia, Acosta menegaskan dirinya dan Marquez adalah orang berbeda. Sebab Marquez dan dirinya berada di era berbeda-beda dan motor-motornya banyak berubah. Acosta hanya mau membandingkan diri dengan dirinya tahun lalu. Kini El Tiburon de Mazaron siap menghadapi tantangan baru di MotoGP 2024 bersama gas-gas Factory Racing Tech 3. Lewat Speedweek, Marquez juga tak sepakat jika Acosta dibanding-bandingkan dengan dirinya. 8 kali juara dunia ini justru menyatakan bahwa Acosta akan membentuk era baru di MotoGP. Ia bahkan penasaran melihat pertarungan antara Acosta dan para juara yang lain yakni Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia.